ampasnya tahu. Itu sifat. Dan sifat anjing ialah suka marah. Sesungguhnya binatang buas yang menerkam dan anjing yang galak. Tidaklah dia itu anjing dan binatang buas, karena dipandang dari rupa, warna dan bentuk. Akan tetapi jiwa arti kebuasan itu sifatnya penerkaman, penguasaan, permusuhan, dan kegalakan. Dan dalam batin manusia itu terdapat sifat-sifat kebuasan binatang buas. Dan gampang marah, tersinggung, kecewa, apalagi sedih, apalagi dendam, apalagi yang mana sifat itu mengajak kepada kekejian dan kemungkaran. Dan sifat binatang buas itu jelas memiliki sifat kemarahan, mengajak kepada kezaliman dan selalu menyakitkan orang lain. Dan setan itu selalu menggerak-gerakkan nafsu syahwatnya dari nafsu syahwat babi dan kemarahan binatang buas, dan digerakkan yang satu dengan yang lain, dan tampak baguslah bagi babi dan binatang buas itu apa yang menjadi sifat dari nalurinya. Jadi manusia punya sifat naluri binatang buas. Maka orang-orang ahli hikmah menjadi contoh bagi akal itu diperintahkan untuk menolak godaan dan tipuan syaitan dengan membuka tipuannya dengan pandangan hati yang tembus dan cahaya yang cemerlang, terang benderang, agar menyudutkan, memecahkan sifat kerakusan babi itu dengan penguasaan anjing atas babi itu. Karena dengan kemarahan dapat ditundukkan dan dipecahkan bergelagaknya nafsu syahwat, dan ditolak kegalakan anjing dengan penguasaan babi atas anjing, dan dijadikan anjing itu terpaksa tunduk di bawah kebijaksanaan babi. Kalau diperbuat yang demikian itu dan dikuasainya, maka akan luruslah urusan dan lahirlah keadilan dalam kerajaan tubuh. Dan berjalanlah semua di atas jalan yang lurus. Dan jikalau lemah daripada memaksakannya, maka mereka itu yang memaksakannya dan mempergunakan sifat-sifat yang buruk itu. Maka sangat sulit untuk menghaluskan pemikiran yang demikian itu, bahkan untuk mengenyangkan babi dan mengenyangkan babi dan menyenangkan anjing. Maka selalulah ia menyembah hawa nafsunya, yaitu mengikuti babi dan anjing. Inilah kebanyakan keadaan manusia pada umumnya. Manakala kebanyakan cita-cita mereka itu hanya urusan perut,
kemaluan dan berlomba-lomba dengan musuh. Yang mengherankan bahwa ia menantang kepada penyembah-penyembah berhala akan penyembahan mereka itu kepada batu. Jikalau terbuka tutup daripadanya, dibukakan keadaan yang sebenarnya dan diberi contoh kepadanya akan hakikat kehidupan dan keadaannya itu, sebagaimana diberi contoh kepada orang-orang yang sudah memperoleh ilmu makrifat kepada Allah Ta'ala yang disebut mukasyafah, terbukanya hijab. Walaupun dalam keadaan tidur atau pada waktu terjaga, niscaya ia akan melihat dirinya patuh di hadapan babi. Sekali ia sujud kepada babi itu, dan pada kali yang lain ia rukuk kepadanya sampai menunggu petunjuk dan perintahnya. Maka manakala binatang babi itu bergerak untuk meminta sesuatu dari keinginannya, niscaya ia dengan cepat bangun untuk siap melayani dan mendatangkan apa yang menjadi keinginan babi itu, atau ia akan melihat dirinya patuh di hadapan anjing yang galak dan buas, sampai dalam pengertian menyembah anjing itu dan patuh mendengar apa yang dikehendaki anjing itu, dengan memutar pikiran dengan daya upaya untuk sampai kepada tingkat ketaatan dan mematuhi pada anjing itu. Dengan demikian ia berusaha menyenangkan setannya. Jadi setan punya umpan, ya, punya umpan namanya babi dan anjing. Belum setannya yang datang. Setan terakhir. Jadi sama babi dan anjing, bahkan ada disyaratkan lagi dengan ibarat kuda, binatang liar. Nafsu kalau binatang liar, kalau dibiarkan bebas dia. Sifat anjing rakus, galak. Maka hendaklah semua yang menjadi hamba Allah itu memperhatikan gerak-geriknya dan tetapnya, diamnya dan bicaranya, tegaknya dan duduknya, dan hendaklah ia memandang dengan pandangan mata hati, garis miring basirah. Maka ia tidak akan melihat kalau ia menyadari dan mengisapi akan kelemahan dirinya. Selain ia berusaha sepanjang hari, yang diketahuinya bahwa ia menyembah yang tersebut di atas tadi, rukuk dan sujudnya menyembah babi. Kalau tidak menyembah babi, menyembah anjing, artinya sifatnya.
bukan anjing yang dimaksudkan, bukan babi yang dimaksudkan, tapi sifat babi dan sifat anjing yang ada pada hati manusia. Inilah faktor penganiayaan yang paling penghabisan, karena pemilik dijadikannya yang harus menguasai anjing dan babi, tapi babi dan anjing menguasai yang pemiliknya. Pemimpin dijadikannya yang dipimpin. Tuan seharusnya yang memiliki budak, tapi dijadikan tuan itu menjadi budak hawa nafsunya. Dan yang berkuasa dijadikan yang dikuasai, karena fungsi akallah yang berhak untuk menjadi tuan atau raja, yang dapat memaksa dan yang berkuasa, dan telah diperbuatnya akal itu untuk melayani yang tiga itu. Pertama anjing, yang kedua babi, dan yang ketiga syaitan. Maka tidak dapat dibantah lantaran mematuhi yang sifat dari anjing, babi, dan setan tadi. Apabila tidak diketahui dan tidak dikendalikan, semakin berkembanglah di dalam hatinya sifat-sifat yang terus bertambah keburukannya, sehingga makin nempel di dalam hati seseorang itu dan berkarat. Kalau sudah demikian, itu yang membinasakan dan yang mematikan hati. Walaupun tampak sholat dan ibadah, sujud dan rukuk, atau menulis ilmu, tetapi hatinya sudah berkarat dan lobang, karena dikuasai oleh si budak-budak hawa nafsu. Na'udzubillah min. Dengan mentaati babi itu sebagai nafsu syahwat, maka timbullah daripadanya sifat tidak memiliki malu, tidak memiliki sifat malu, keji. Ketiga, boros, kikir, riak, ruwet, rusak, tidak memiliki kehormatan, suka sendagura, dan tidak pernah serius di dalam agama, suka bermain-main. Loba, rakus, penjilat, dengki, busuk hati, suka memfitnah, suka menggibah, suka memaki, suka pendendam, dan lain-lain yang sifat kotor dan keji di dalam hati yang tidak diketahuinya. Dia telah menyimpan sifat-sifat najis di dalam hatinya. Sedangkan kedudukan mentaati anjing jadi mempunyai sifat pemarah, dan semakin berkembang kepada hatinya muncul sifat dendam.
sifat-sifat membabi buta, sembrono, meremehkan, angkuh, ingin tinggi, kemarahan yang meledak-ledak, yang meluap. Jadi sifat manusia takabur. Baru punya helikopter 1 sudah ditegur, ya kan? Sudah nggak negur. Belum punya helikopter 1 juta, masih 1. Dan sifat membanggakan diri, suka meremehkan, melecehkan, merendahkan orang lain, memandang ringan enteng terhadap orang lain, selalu menghina terhadap orang lain. Niatnya, kemauan nggak ada yang baik kecuali ingin jahat saja, ingin berbuat zalim dan lain-lainnya. Jangan sifat mentaati syaitan ialah dengan cara mengikuti terus nafsu syahwatnya, berani makan yang haram seperti babi, membuat contoh yang tidak baik, akhlak yang buruk, merusak, kalimat kata-katanya nggak ada yang baik kecuali keji dan kotor dan sebagainya. Jikalau keadaan itu dibalik dan semuanya dipaksakan di bawah kebijaksanaan sifat ketuhanan atau sifat robbaniyah, niscaya tetaplah dalam hatinya sifat-sifat ketuhanan, yaitu hati yang berisi dengan ilmu, hati yang berisi dengan hikmah, hati yang terus-menerus diberikan keyakinan, meliputi pengetahuannya tentang hakikat segala sesuatu, mengetahui segala urusan menurut yang sebenarnya, menguasai atas tiap sesuatu dengan kekuatan ilmu, cahaya mata hatinya, dan berhak tampil di atas makhluk. Karena kesempurnaan dan keagungan ilmu, dan ia akan terlepas daripada sifat-sifat perbudakan dan penindasan dari hawa nafsu, dan mencegah dari kemarahan. Maka muncullah, berkembanglah sifat-sifat keagungan dan mulia, karena sanggup mengurung, mengalahkan sifat babi hawa nafsu, dan kembalinya kepada batas manusia yang disebut normal, dengan mengamalkan wudhu terus menerus. Merasa qanaah, cukup dengan yang ada, tenang dan kuat daripada
kejuhudannya terhadap dunia. Muncul sifat wara, hati-hati. Tampak ketakwaannya, lapang dadanya, bagus sikap akhlak budi pekertinya, mengutamakan sifat malunya kepada Allah, ramah tamah, dan suka bertolong-tolongan kepada sesama manusia bahkan makhluknya, dan sifat pemurahnya dan sebagainya. Dengan mengekang kekuatan amarah, memaksakan dan mengembalikannya ke batas yang seharusnya, maka muncullah menghasilkan sifat berani, tegas, teguh, kuat prinsipnya, disiplin, dermawan, suka menolong, yang selalu mengekang nafsu, penyantun, memikul kewajiban dan rasa tanggung jawab baik dirinya maupun terhadap Allah Ta'ala. Pemaaf, tetap memiliki pendirian, hatinya terisi dengan sifat-sifat kemuliaan, cerdas, cerdik, pandai, berjiwa besar, dan tidak pernah menyerah dalam urusan kebenaran dan kebaikan. Maka diibaratkan hati adalah cermin yang telah diliputi oleh hal-hal yang membekas tadi. Bekas-bekas itu secara bersambung